Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tamara dengan NIM 2006723, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas perpindahan panas, yaitu pengaruh frekuensi pelepasan aliran pada perpindahan panas konveksi dari tabung melingkar penukar panas di bawah aliran silang. Dengan dosen pengampu, yaitu yang pertama Bapak Dr. Refdina MT, dan yang kedua yaitu Bapak Dr. Randi Purnama Putra, SPD, MPD. Nah, langsung saja kita pada pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perpindahan panas adalah perangkat yang mentransfer panas di antara zat ketika mereka berada pada suhu yang berbeda. Untuk meningkatkan kinerja sistem elektronik, panas yang tak diinginkan harus dibuang dari sistem ke lingkungan secepat mungkin. Dapat kita ketahui, perpindahan panas secara umum adalah berpindahnya kalor dari benda dengan suhu yang tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah yang terjadi secara alami. Secara umum, perpindahan kalor itu sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu konduksi, konveksi, serta radiasi. Lanjut yang kedua yaitu permasalahan. Di sini terdapat dua gambar, yaitu gambar A dan B. Gambar A merupakan aliran tegak, dan yang B merupakan aliran yang miring. Dapat kita lihat bersama. Kolom tabung ABCD telah diisolasi dari kumpulan tabung melingkar yang disusun dalam dua cara yang berbeda. Volume kontrol PQRS telah diisolasi untuk analisa dalam kolom tabung yang dipilih atau ABCD seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 atau A dan B. Volume atur PQRS terdiri dari tabung sirkular dengan efek fluida terbatas karena tabung sirkular di dekatnya dalam bundel dan ditempatkan pada jarak H atau ST antara satu dan yang lainnya. Dinding padat bergerak dengan kecepatan aliran bebas fluida karena lapisan batang tabung ajudan bertemu satu sama lain dan antarmuka fluida-fluida atau pada dinding PQ dan RS. Dan juga tegangan geser sama dengan 0, sehingga pengaruh batas solid wall atau solid dinding pada pipa sirkular, proses vortex shedding, dan pembentukan vortex thread di hilir dapat dihindari dengan hanya mempertahankan efek pengurangan aliran. Pendapatnya adalah bahwa profil kecepatan masuk volume atur dianggap tidak akan seragam dalam praktik gaya nyata untuk bundel tabungnya yang bundar. Profil kecepatan yang berbeda disajikan secara grafis untuk beberapa tabung. Profil kecepatan seragam diasumsikan untuk analitik volume kontrol dari bundel tabung melingkar. Setelah itu, penelitian ini mengklaim bahwa variasi koefisien perpindahan panas lokal adalah 12% lebih tinggi dengan pengamatan eksperimental dan koefisien perpindahan panas menurun sementara rata-rata. Lanjut, ini merupakan gambar profil kecepatan dari tabung melingkar. Variasi koefisien perpindahan panas lokal adalah 12% lebih tinggi daripada perpindahan panas rata-rata sementara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, PQ dan RS diasumsikan sebagai kecepatan inlet yang seragam dan berfungsi untuk mempertahankan seluruh domain dekat silinder. Panjang dan lebar domain yang tidak berdimensi dengan diameter D yang vertikal, di mana 150 D dari inlet PQ dan 250 D dari outlet QS. Angka nolnya yaitu 50, 65, 80, 100, 120, 150, 180, dan 200 lebih baik digunakan untuk mengamati sifat aliran tabung melingkar yang dipanaskan pada berbagai rasio penyumbatan yang di atas. Secara khusus, rasio penyumbatannya yaitu 1,5 dan 2. Perubahan sifat aliran diplot untuk bilangan Reynolds 1000 pada permukaan silinder dan suhunya itu harus konstan. Selain itu, sifat-sifat termofisik seperti densitas dan viskositas dapat diasumsikan tidak bergantung pada temperatur. Dan juga
disipasi, viskosnya dapat diabaikan sepenuhnya. Dalam penelitian ini, untuk memastikan konveksi paksa, parameter non-dimensi bilangan Richardson dihitung untuk batas atas dan bawahnya bilangan Reynolds yang dipertimbangkan sedemikian rupa untuk analisis lebih kecil dari 0,1 sehingga perbedaan suhu antara tabung sirkular dan fluida aliran bebas dapat dipertahankan. Nah, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya yaitu mengenai rumus-rumus atau hal-hal yang mempengaruhi dari penelitian itu sendiri. Yang pertama yaitu koefisien hambatan. Yang kedua yaitu koefisien drag gesekan. Yang ketiga yaitu total koefisien drag. Total koefisien drag sendiri yaitu penjumlahan koefisien drag tekanan dan koefisien drag gesekan akan menghasilkan koefisien drag total. Gaya hambatan total berbanding lurus dengan kerapatan, kuadrat kecepatan, dan panjang karakteristik. Sedangkan koefisien drag sendiri berbanding terbalik dengan bilangan Reynolds. Yang D yaitu koefisien tekanan. Yang E yaitu koefisien gesekan kulit. Peningkatan bilangan Reynolds secara bertahap menyebabkan pemisahan aliran serta vortisitas melekat yang menurunkan koefisien hambatan gesekan karena gradien tekanan yang merugikan dikembangkan dalam aliran fluida. Yang selanjutnya yaitu vortisitas permukaan. Berikut merupakan perbandingan antara vortisitas permukaan dan koefisien tekanan saat ini dan literatur pada bilangan Reynolds-nya sama dengan 40. Dapat kita lihat bersama yang di sebelah kiri merupakan tekanan, yang di sebelah kanan ini merupakan vorticity. Dapat kita lihat perbandingannya yaitu yang biru ini merupakan vorticity, yang hijau merupakan koefisien tekanannya. Pada saat bilangan atau vorticity-nya meningkat, sedangkan tekanannya itu sendiri menurun. Ya, dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, gambar di atas merupakan gambar perbandingan antara prediksi bilangan Nusselt saat ini dengan data simulasi dan eksperimen pada bilangan Reynolds 120. Dari tabungan sirkular tak terbatas pada plug dinding konstan untuk bilangan Reynolds 10, 20, dan 40, persentase penyimpangan maksimumnya adalah 2,15%. Oleh karena itu, terbukti bahwa validasi bilangan Nusselt pada batas plug color konstan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Momentum dan perpindahan panas tabung sirkular terbatas telah dipelajari secara analitik pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi. Kita lanjutkan. Nah, yang tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu bilangan Strouhal. Dapat kita ketahui bahwa bilangan Strouhal itu sendiri rumusnya yaitu FD per U infinity. Yang selanjutnya yaitu bilangan Nusselt. Berikut merupakan gambar perbandingan bilangan Nusselt pada bilangan Reynolds 50. Yang di sebelah kiri ini merupakan bilangan Nusselt-nya. Yang ini merupakan sudut. Nah, dapat kita lihat bersama ya. Dapat diketahui dalam gambar di atas bahwa penyimpangan dalam hasil ini adalah sekitar 4% dari simulasi numerik sebelumnya. Jadi, validasi saat ini untuk nomor Nusselt pada batas dinding konstan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Yang selanjutnya yaitu faktor kebaikan volume. Faktor kebaikan volume itu dipengaruhi oleh efektivitas pertukaran panas itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu masuk kita kepada hasil dan pembahasan.
Ini merupakan gambar untuk rasio penyumbatan 1,54. Untuk bilangan Reynolds-nya berkisar dari 50 sampai 1000. Dapat kita bahas bahwa peningkatan bilangan Reynolds dapat meningkatkan lebar dan panjang pusaran ganda hingga bilangan Reynolds 200. Nah, ini dari bilangannya yang 50, bilangan Reynolds 100, pusarannya meningkat. Peningkatan gradien karena tekanan positif di hilir yang bertindak ke arah aliran hulu dan melawan gradien tekanan negatif. Pada bilangan Reynolds 300, pusaran berdiri tidak dapat menambah panjang dan lebarnya lebih jauh. Pusaran berdiri tidak dapat menambah panjangnya dan juga tidak bisa ditumpahkan karena kurungan tingkat tinggi. Selama bilangan Reynolds 400 sampai 1000 telah diamati bahwa vortisitas di hilir tabung benar dan transisi dalam struktur aliran terjadi antara bilangan Reynolds 300 dan 400. Nah, dapat kita lihat bersama dari sini. Vortisitasnya itu berubah. Nah, gambar ini merupakan gambar aliran laminar yang terjadi ketika turbulensi fluida. Di sini terdapat beberapa warna, mulai dari warna biru, hijau, kuning, dan orange. Ya, dapat kita lihat bersama. Gambar tersebut merupakan gambar ketika vortisitas multiplet tanpa shading dalam aliran laminar dan indikasi terjadinya turbulensi fluida. Tekanan yang sangat tinggi dipertahankan wilayah yang lebih dekat ke titik depan. Peningkatan bilangan Reynolds memajukan daerah bertekanan rendah menuju aliran hulu meskipun sudut pemisah alirannya konstan. Karena peningkatan ukuran pusaran di hilir, kekuatan zona panas berkurang ketika bilangan Reynolds-nya meningkat. Nah, di sini dapat kita lihat bersama warna-warnanya, mulai dari biru, pada bilangan Reynolds 50. Nah, semakin warnanya itu semakin memudar, dari biru pekat sampai ke bilangan Reynolds 1000 menjadi warna hijau. Ya. Nah, lanjut. Dapat kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Nah, ini merupakan gambar garis aliran, kontur tekanan, serta suhu untuk rasio penyumbatannya 2. Sifat vortisitas untuk bilangan Reynolds yang berbeda pada rasio penyumbatan 2 ditunjukkan oleh gambar yang ini. Vortisitas ganda diamati hingga bilangan Reynolds 60 dan untuk 65 alirannya baik ya. Dapat kita lihat. Pelepasan aliran berlanjut hingga bilangan Reynolds 500. Nah, di sini mulai dilepaskan pusaran-pusarannya. Setelah itu kita bisa lihat beberapa vortisitas di hilir hingga bilangan Reynolds-nya 1000. Peralihan berlangsung dari vortisitas ganda ke pelepasan aliran bilangan Reynolds 60 dan 65. Dan pelepasan aliran ke beberapa standing vortex antara bilangan Reynolds 50 dan 500 dan 600 pada rasio penyumbatannya 2. Dapat kita bandingkan sifat pada rasio 1,54 dan 2 bahwa penyumbatan tingkat tinggi sepenuhnya menghilangkan sifat pelepasan dan memajukan transisi laminar menjadi
turbulen. Ya. Nah, di sini terdapat gambar lagi. Gambar tersebut merupakan gambar pada rasio penyumbatan 2 untuk bilangan Reynolds mulai dari 50, 100, 200, 400, 500, 600, sampai dengan 1000. Pada rasio penyumbatan 2 untuk berbagai bilangan Reynolds, ketika pusarannya berdiri, tekanan rendah dapat dilihat di sekitar tabung melingkar. Jika dibandingkan dengan distribusi tekanan pada rasio 1,54 dengan 2, variasinya sangat jelas dan mudah dipahami. Selain itu, jumlah vortisitas ganda telah ditekan dan dihilangkan karena kurungan. Pengaruh bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan pada koefisien drag, gaya drag berbanding lurus dengan kerapatan, kecepatan, dan luas. Jika kecepatan fluida meningkat, gaya drag-nya juga akan meningkat. Bilangan Reynolds di sini berfungsi sebagai kecepatan fluida. Jadi, lebih tinggi bilangan Reynolds, total drag force-nya akan semakin tinggi juga. Koefisien drag total tidak sebanding dengan kecepatan, sehingga bilangan Reynolds meningkat, sedangkan total koefisien drag-nya itu menurun. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa gambar ya, dapat kita lihat ya. Yang berwarna merah ini merupakan rasio 1,54. Yang hijau merupakan rasio 2, sedangkan yang biru merupakan rasio 3. Dapat kita lihat. Yang pink merupakan rasio 4, sedangkan yang berwarna ungu yang paling bawah ini merupakan rasio 5. Nah, ini gambarnya. Dapat kita lihat bersama. Gambar 13 sampai gambar 18 menunjukkan aliran fisika yang ditentukan sebelumnya dalam aliran tabung melingkar numerik pada rasio penyumbatan 1,54, 2, 3, 4, dan 5. Hambatan gesekan untuk bilangan Reynolds berkisar antara 50 hingga 200 dan besarnya dominasi secara bertahap menurun ketika rasio penyumbatannya meningkat. Dapat kita lihat ya. Kalau rasionya itu meningkat, penyumbatannya tersebut meningkat dan bilangan Reynolds-nya itu akan menurun. Ya. Pada gambar 13 menunjukkan variasi dalam koefisien hambatan tekanan untuk angka Reynolds yang berbeda dan rasio penyumbatannya juga berbeda. Di daerah pelepasan aliran, peningkatan angka Reynolds berkisar antara 50 sampai 200. Tidak membuat perbedaan yang signifikan untuk rasio penyumbatan 4 dan 5, dan juga efek penyumbatan relatif tidak signifikan. Penurunan lebih lanjut dalam rasio penyumbatan 3, 2, dan 1,54. Penyumbatannya meningkatkan hambatan tekanan dan bilangan Reynolds-nya menurun. Ya, dapat kita lihat. Pada gambar 14 dengan jelas menunjukkan peningkatan hambatan gesekan karena keterikatan aliran saat efek penyumbatan meningkat. Ya, dapat kita lihat. Tidak jauh berbeda. Nah, selanjutnya pada gambar 14. Pada gambar 15, sifat variasi drag tekanan dan drag gesekan sehubung dengan rasio penyumbatan jelas menunjukkan bahwa efek penyumbatan sangat tinggi hingga rasio
usia bloknya 4. Pada gambar 16 dan 17, 16 dan 17, gambar 16, membandingkan koefisien Rex pada rasio penyumbatan 1,5 dan 5 pada angka Reynolds 50-200 yang lebih tinggi, sedangkan koefisien Rex gesekannya menurun karena frekuensi shading yang lebih tinggi pada aliran fluida hilir. Ini gambar 16, ini koefisien Rex, sedangkan ini bilangan Reynolds-nya. Kalau koefisien Rex itu meningkat, bilangan Reynolds-nya itu akan menurun. Selanjutnya, pada gambar 18, ini gambar 18, menunjukkan bahwa rasio tekanan dan hambatan gesekan. Laju peningkatan tekanan dan hambatan gesekan karena peningkatan bilangan Reynolds lebih besar daripada efek yang ditimbulkan oleh rasio penyumbatan. Rata-rata koefisien gesek kulit pada aliran yang melewati tabung bundar dipanaskan adalah koefisien Rex tak berdimensi yang mengartikulasi proporsi antara gaya gesek, persatuan luas, atau tegangan geser yang diberikan oleh fluida yang melingkar. Dapat kita ketahui, yang di sini merupakan koefisien Rex gesekan, yang ininya bilangan Reynolds-nya. Dapat kita lihat bersama. Jika koefisien Rex-nya itu meningkat, bilangan Reynolds-nya sendiri juga akan meningkat. Dapat kita lihat bersama ya teman-teman. Pada gambar 19, koefisien gesek kulit diplot terhadap berbagai bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan. Ini. Bilangan Reynolds meningkat, koefisien gesekan kulit berkurang karena percepatan lokal fluida dan peningkatan pemisahan aliran untuk rasio penyumbatan berkisar 1,54 hingga 5. Pada bilangan Reynolds tertentu, koefisien gesek kulit meningkat karena tegangan geser yang lebih tinggi yang disebabkan oleh perlekatan yang mantap mengalir saat usia rasio peningkatannya itu meningkat. Nah, selanjutnya pada gambar 20, yang ini, gambar 20, menunjukkan bahwa bilangan Reynolds meningkat atau frekuensi pelepasan aliran meningkat untuk rasio blok 5 dan 4. Peningkatan kecepatan aliran menyebabkan peningkatan gaya inersia dan bekerja melawan gaya geser viskos. Secara khusus, angka Reynolds jika rasio penyumbatan menurun dari 5 menjadi 4, frekuensi pelepasan meningkat karena peningkatan gaya inersia yang disebabkan oleh ketidakstabilan aliran atau percepatan lokal. Telah diamati dan dipahami bahwa besarnya peningkatan gaya inersia akibat pengurangan bertahap rasio penyumbatan lebih besar daripada peningkatan kecepatan aliran. Untuk rasio penyumbatan 5, pemisahan aliran terjadi pada bilangan Reynolds antara 8 dan 9. Dan pelepasan dimulai antara 49 dan 50 dengan frekuensi 0,181 ketika membandingkan tabung bundar yang tidak dirapatkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa peningkatan rasio penyumbatan mempengaruhi pengurungan aliran dengan meningkatnya baik sudut pemisah aliran maupun gradien tekanan yang merugikan di hilir. Dapat kita lihat lagi gambar di bawah. Nah, ini. Pada gambar 21. Gambar 21 merupakan pengaruh bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan pada faktor kebaikan volume. Kita lihat lagi gambar 23.
gambar 23 ini merupakan, nah kita lihat dulu. Gambar 23 merupakan gambar pengaruh bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan pada bilangan Nusselt waktu rata-rata tabung sirkular pada kurungan berbeda untuk berbagai bilangan Reynolds. Secara umum, jika bilangan Reynolds meningkat dari 50 ke 200, maka bilangan Nusselt rata-rata tabungan sirkular juga meningkat karena peningkatan percepatan lokal fluida yang lebih dekat ke sekitar silinder di dalam lapisan batas untuk semua rasio penyumbatan yang dipertimbangkan untuk analisis. Dan juga dalam bilangan Reynolds tertentu, peningkatan efek penyumbatan atau penurunan rasio penyumbatan meningkatkan perpindahan panas. Tingkat peningkatan secara bertahap meningkat ketika bilangan Reynolds tersebut juga meningkat. Nah, dapat kita lihat ya pada gambar ini. Pengaruh bilangan Reynolds dan rasio penyumbatan pada efektivitas penukaran panas adalah rasio perpindahan panas aktual terhadap perpindahan panas maksimum yang mungkin. Pada gambar 24, bilangan Reynolds meningkatkan penurunan efektivitas untuk semua rasio penyumbatan yang dipertimbangkan. Penurunan efektivitas untuk semua rasio penyumbatan yang dipertimbangkan. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan suhu permukaan lokal tabung sirkular di hilir. Peningkatan efek penyumbatan atau rasio menurun dapat meningkatkan perpindahan panas dan efektivitas karena peningkatan luas permukaan kontak fluida dari tabung yang melingkar. Khusus pada rasio 4 dan 5, variasi efektivitas antara bilangan Reynolds 50 ke 100 ke 200 sangat kecil meskipun flow shading dalam urutannya meningkat. Pelepasan aliran hampir konstan pada bilangan Reynolds-nya 2, BR-nya 3, dan dalam urutan menurun pada BR 2, tetapi efektivitasnya meningkat. Yang ini ya. Nah, mungkin itu ya gambar-gambar dari hasil penelitiannya. Nah, kesimpulannya yaitu dapat kita simpulkan bahwa aliran fluida terkurung melewati tabung sirkular yang dipanaskan yang diisolasi dari kumpulan tabung sirkular telah dipelajari secara numerik. Karakteristik aliran dan perpindahan panas dianalisa dan disajikan untuk pitch melintang tanpa dimensi yang berbeda atau rasio penyumbatan yang berbeda. Aliran terbatas dengan penyumbatan tinggi membuat aliran stabil dan menunda pemisahan aliran dan transisi dari vortisitas ganda berdiri ke pelepasan. 3 sifat pelepasan yang berbeda telah diamati ketika bilangan Reynolds meningkat pada rasio penyumbatan yang berbeda. Pengaruh frekuensi penumpahan pada angka Nusselt rata-rata jelas ditangkap pada angka Reynolds dan rasio penyumbatan yang berbeda. Di sini dipastikan bahwa peningkatan perpindahan panas dalam penukaran panas yang kompak dan berjarak lebar pada rasio penyumbatan kurang atau sama dengan 3 tidak bergantung pada frekuensi pelepasan aliran. Aliran yang sangat melekat pada bilangan Reynolds rendah dan persiapan dalam transisi laminar ke turbulen pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi atas peningkatan perpindahan panas ini yang dipastikan karena peningkatan koefisien hambatan gesekan, koefisien gesekan kulit, penurunan tekanan total, faktor kebaikan volume, koefisien perpindahan panas konvektif, bilangan Nusselt, serta keefektifan dan vortisitas berganda dalam plot garis aliran. Nah, mungkin sekian penyampaian tugas perpindahan panas dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.